Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar matematika dengan materi vektor, yaitu hari ini part 2-nya ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai vektor part 1, yaitu tentang pengertian vektor, kemudian mencari sebuah vektor bagaimana, dan mencari panjang atau besar vektor, dan sebagainya. Maka hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang operasi hitung pada vektor. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan, yaitu dari tugas matriks part 1, matriks part 2, kemudian vektor part 1, dan yang terakhir ini yaitu vektor part 2. Dikumpulkan sebelum PAS pada tanggal 24 Mei, sebelum tanggal 24 Mei ya berarti. Oke. Baik, Ibu langsung saja ke materi operasi hitung pada vektor. Jadi, pada vektor operasi hitungnya yang digunakan yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, yang ketiga yaitu perkalian. Untuk penjumlahan vektor secara grafis atau secara gambarnya ya. Jadi, perhatikan vektor-vektor pada gambar tersebut. Di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, jika dijumlahkan, maka kita harus hubungkan dua vektor ini. Dihubungkannya seperti apa? Jadi dari titik ujung vektor A yang kita sudah tulis tadi, yang sudah kita gambar, maka di sini akan digambar lagi sebuah vektor B, titik pangkalnya akan menempel pada titik ujung dari vektor A atau vektor sebelumnya. Maka cara penggambaran penjumlahan vektornya yaitu kita hubungkan dari titik pangkal vektor A, titik pangkal, sampai ke titik ujung dari vektor B. Maka itu disebut sebagai vektor penjumlahan dari A dan B. Kemudian untuk pengurangan sama saja sebenarnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah operasi hitungnya, ada kurangnya ya. Tanda kurang. Nih, misalnya di sini ada vektor A, di sini ada vektor B. Jadi misalnya A dikurang B gitu ya. Jadi kita gambar dulu vektor A-nya. Nah, untuk B-nya kita tidak bisa langsung menggambar vektor B-nya yang bentuknya seperti itu. Tetapi kita akan menggambar kebalikannya atau lawan dari gambar vektor B-nya ini. Jadi dari gambar B ini kan tadi mengarah ke atas ya, maka untuk negatifnya akan mengarah ke bawah. Nah, setelah itu kita hubungkan dari titik pangkal vektor A ke titik ujung dari vektor B. Maka itu disebut sebagai vektor A dikurang vektor B. Nah, bagaimanakah secara analitis? Penjumlahan secara analitis maksudnya seperti apa ya? Jadi misalnya ada sebuah vektor A yang komponennya yaitu ada A1, A2, A3. Nah, maksudnya nih apa A1, A2, A3 ini? Itu yang biasanya kemarin Ibu bilang sebagai XY. Itu cuma XY ya. Jadi kalau ada 3 berarti satunya adalah apa? Z. Jadi X, Y, Z. Boleh dengan istilah seperti itu, penamaan seperti itu, boleh juga seperti ini ya. Boleh A1, A2, A3 juga boleh. Kemudian juga ada sebuah vektor yaitu vektor B yang komponennya yaitu B1, B2, dan B3. Jadi jika vektor A ditambah vektor B, maka kita akan menjumlahkan kedua komponen yang ada di dalam vektor tersebut. Jadi A1 dijumlahkan dengan B1, A2 dijumlahkan dengan B2, A3 juga dijumlahkan dengan B3. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini juga berlaku pada vektor yang komponennya hanya 2. Ini kan komponennya ada 3 ya. Jadi komponennya ada 2 berarti ya tinggal dijumlahkan aja. Misalnya ini dengan atas, ini dengan atas, yang kedua dengan yang kedua. Nah, gitu. Pokoknya dia harus sama. Harus sejajar, menjumlahkan komponen yang sejajar. Seperti itu ya, mudah ya. Oke, selanjutnya untuk yang pengurangan secara analitis, yaitu sama pengertiannya seperti yang penjumlahan secara analitis. Yang membedakan adalah operasi hitungnya diganti menjadi kurang. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini juga berlaku pada vektor yang komponennya hanya ada 2 juga, 2 komponen aja. Di sini kan ada 3 ya, yaitu X, Y, Z atau A1, A2, A3, B1, B2, B3. Boleh ya penamaannya juga diganti, nggak apa-apa juga.
Ya, jadi seperti itu ya caranya ya. Ini tinggal kita operasi hitungnya diganti menjadi pengurangan. Mudah ya, sangat mudah sekali. Kemudian ada juga rumus mencari panjang dari jumlah vektor yang mengapit suatu sudut. Nah, bagaimanakah itu? Misalnya ada vektor A dan ada vektor B. Maka sudut yang terbentuk itu adalah theta. Ya. Jadi menggunakan cara jajar genjang ada di AKS kalian ya. Kalian bisa cek juga metode jajar genjang, maka penjumlahannya atau resultannya yaitu seperti ini ya. Ini yang warna kuning, vektor kuning ini sebagai vektor A ditambah vektor B. Maka untuk rumus mencari panjang dari jumlah vektor A dan B, yaitu cara mencarinya itu akar dari panjang dari vektor A dikuadratkan ditambah panjang dari vektor B dikuadratkan, kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Tetanya ini ya, sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B. Nah, begitu juga dengan yang pengurangan. Jadi pengurangan juga sama ya, seperti itu. Nih, untuk dari panjang selisih vektor. Panjang selisih vektor yang mengapit suatu sudut. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tanda yang di sini yang dekat dengan 2 dikali panjang A dikali panjang B. Itu dirubah menjadi tanda negatif. Yang sebelumnya tadi kalau misalnya penjumlahannya itu tandanya tambah ya, di sini jadi tandanya negatif karena di sini selisihnya gitu. Yang membedakan itu aja rumusnya. Untuk contohnya misalnya seperti ini. Misalnya diketahui panjang dari vektor A yaitu 6, kemudian panjang dari vektor B yaitu 4. Dan sudut yang terbentuk dari vektor A dan B yaitu 60 derajat. Maka hitunglah panjang dari penjumlahan vektor A dan B, kemudian panjang dari selisih vektor A dan B. Kita cari satu-satu ya. Jadi bentuk gambarnya seperti ini. Vektor A dan vektor B, kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Nih, untuk yang pertama yaitu penjumlahan, panjang dari penjumlahannya. Nih, kita masukin aja angka-angkanya. Panjang vektor A yaitu 6, panjang vektor B 4. 6 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Ditambah 2 kali 6 dikali 4 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat dapat dari mana? Lihat ya di tabel trigonometri yang sudah Ibu berikan di materi yang sebelumnya itu ya, di bab 2-nya. Untuk semester ini. Cos 60 yaitu 1/2. Maka 6 pangkat 2 36, 4 pangkat 2 16, 2 kali 6 kali 4. Sekian, dan ini bisa dicoret ya. Dengan ini 4 sama 2 kita coret, jadi 2. 2 kali 2 kali 6, yaitu 24. Nah, hasilnya adalah akar 76. Jadi akar 76 sudah sederhana di sini ya. Jadi sampai sini aja juga nggak apa-apa. Oke, untuk pengurangannya seperti ini. Untuk selisih, panjang dari selisihnya. Ini jangan lupa tandanya menjadi negatif. Jadi 52 dikurang 24, yaitu akar 28. Jika disederhanakan, yaitu 28 dari perkalian 7 kali 4. 4-nya diakarkan menjadi 2. 7-nya tidak bisa diakarkan, jadi tetap akar 7. Jadi hasilnya adalah 2 akar 7. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, yaitu perkalian skalar dengan vektor. Ini secara grafisnya ya, atau secara gambarnya maksudnya seperti ini. Jika ada vektor A, panjangnya seperti itu ya, panjangnya segitu. Kemudian, kita akan mencari 2 dikali vektor A, maka panjangnya itu akan kelipatannya, jadi 2 kalinya. Nah, itu adalah vektor dari 2 dikali vektor A. Bagaimana dengan negatif 3 dikali vektor A? Berarti karena negatif, kebalikan arahnya ya. Sebanyak 3 kali dari vektor itu, panjangnya sama tapi arahnya berkebalikan. Dikali dengan 3. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk contohnya, jika ada angkanya seperti ini. Misalnya diketahui vektor U yang komponennya yaitu negatif 6 dan 3. Maka yang ditanya adalah 1/6 dari vektor U. Berapakah itu? Ya kita langsung kalikan aja ya. 1/6 dikali vektor U. 1/6 dikali negatif 6 ini 3. Masing-masing komponen dikalikan dengan 1/6. Jadi negatif 6/6 di sini menjadi 3/6. Negatif 6 dibagi 6 yaitu negatif 1.
3 dibagi 6 disederhanakan menjadi 1/2. Jadi hasilnya ini ya, untuk 1/6 dikali U. Oke, selanjutnya yaitu tentang perkalian dari dua vektor. Tadi perkalian dengan skalar ya. Ini perkalian dua vektor. Bagaimana? Atau perkalian dot ya. Kan ada dua ya sebenarnya, perkalian dot dan cross. Yang hari ini Ibu akan jelaskan yaitu perkalian dot. Untuk yang cross itu kan bisa baca sendiri ya di LKS ya. Untuk perkalian dot, jadi A dikali B, maka rumusnya adalah A dikali B dikali cos alfa. Nah, ini jika apa? Jika diketahui sudutnya. Nah, bagaimana jika tidak diketahui sudutnya? Maka seperti ini cara mengalikannya. Jadi kita kalikan masing-masing komponennya yang sejajar. Kemudian dijumlahkan. Maka ada dua cara ya untuk mengerjakan perkalian dua vektor secara dot, yaitu dengan cara menggunakan cos alfa dan langsung mengalihkan komponennya. Kalau ada sudutnya, maka kita pakai cara yang pertama. Jika tidak ada sudutnya, maka kita akan pakai cara yang kedua. Nih, contohnya seperti ini. Untuk yang pertama, misalnya seperti ini. Jika diketahui vektor A yaitu 2i ditambah 5j ditambah 4k. Ini berarti vektor yang ditulis secara vektor basis ya. Vektor basis. Ini juga. Nah, jadi ditanya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Bagaimana itu? Jadi, kita mencari dengan menyamadengankan dari cara pertama dan cara kedua. Cara pertama, cara kedua, bagaimana cara mencarinya? Ya, jadi untuk cara yang pertama kan kita kalikan komponennya ya. Jadi kalikan komponennya. Jadi 2 dikali 1, 2. Ini kan nggak ada angkanya berarti 1. Terus 5 dikali 2, kemudian 4 dikali negatif 3. Nih hasilnya, ternyata hasilnya adalah 0. 0, ya kan? Karena hasilnya 0, maka cos alfanya 0. Jadi kita harus cari alfanya berapa jika hasil cos alfanya yaitu 0. Jadi alfanya yang diperoleh adalah 90 derajat. Ini bisa dilihat pada tabel trigonometri ya. Oke, untuk contoh selanjutnya. Misalnya ada sebuah vektor A dan sebuah vektor B. Kemudian dikalikan, maka kita kalikan komponen yang sejajar. Berarti 2 dikalikan dengan 4. Kemudian ditambahkan dengan negatif 1 dikali 2. Kemudian ditambahkan negatif 3 dikali negatif 1. Kemudian hasilnya dijumlahkan ya. Nah, ternyata hasil dari perkaliannya adalah 9. Seperti ini caranya ya. Oke, untuk materi hari ini sampai sini dulu. Bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di classroom ya. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya, jangan malu bertanya. Mohon maaf jika Ibu slow respon atau ada pertanyaan yang belum terjawab ya, karena Ibu pengen kalian juga berusaha. Jadi jangan terus-terusan, boleh nanya tapi jangan terus-terusan. Ini kan tugas, jadi Ibu pengen kalian ada usahanya juga gitu. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu harap kalian makin rajin lagi ngerjakan tugas dan Ibu harap nilai kalian di atas KKM ya, yaitu 70 ke atas. Ibu tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.